Modul 3.1.A10 Aksi nyata pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran oleh Muhammad Suyatno, CGP 4 Sidoarjo. Rujukan moral versus dilema etika. Rujukan moral adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sedangkan dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu melawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Aksi nyata kasus dilema etika antara seragam dan modal dagang. Fact, peristiwa. Kegiatan belajar mengajar seharusnya melibatkan seluruh warga di sekolah, terutama dalam menyelesaikan segala masalah yang mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting kepekaan dalam menganalisis permasalahan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mempunyai keterampilan dalam mengambil suatu keputusan. Jika keputusan yang diambil itu perlu dukungan dari warga sekolah, maka keterampilan berdiskusi, bernegosiasi, dan kerjasama diperlukan dalam menyelesaikan masalah agar berdampak baik bagi warga sekolah, terutama kepada murid. Hal ini melatar belakangi aksi nyata yang saya lakukan dengan permasalahan dilema etika antara wali siswa kelas 10 IPS 3 terhadap salah satu murid bernama Tegar, tidak lain anaknya sendiri. Di awal pembelajaran, Tegar jarang masuk sekolah. Hampir teman sekelasnya tidak mengenalinya. Pada umumnya, setiap murid baru berkenalan dengan teman sekelas di awal masuk sekolah. Hal ini tidak berlaku bagi Tegar. Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya bagi pihak sekolah dan petugas pendataan. Apakah murid tersebut mengundurkan diri atau pindah ke sekolah lain tanpa pemberitahuan sebelumnya? Setelah ditelusuri berdasarkan data dan tempat tinggal, maka petugas dan guru BK mendatangi rumah yang bersangkutan. Setelah melalui beberapa pertanyaan dan pendekatan, diketahui bahwa Tegar tidak mau berangkat ke sekolah karena bajunya belum jadi dan tidak punya sepatu berwarna hitam. Dia malu dengan teman-temannya karena harus memakai baju SMP. sedangkan teman sekelasnya sudah memakai seragam SMA baru.
Ditambah sepatu yang dipunyai warnanya beda dengan temannya, yaitu coklat, khas dipakai ayahnya. Orang tuanya tidak mampu mengambil baju di penjahit karena tidak punya uang cukup. Sebenarnya ada uang untuk mengambil baju dan membelikan sepatu warna hitam, tetapi uang tersebut dipakai modal dagang berjualan pentol keliling. Kondisi keluarga Tegar memang tergolong kurang mampu. Ayahnya berjualan pentol keliling, sedangkan ibunya bekerja serabutan membantu rumah tangga di RT sebelah. Ditambah lagi, Tegar mempunyai adik yang masih kecil-kecil, juga perlu biaya untuk sekolah. Kasus ini menggambarkan suatu dilema bagi keluarga Tegar. Apakah uang tersebut dipakai modal berjualan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dipakai untuk mengambil seragam di penjahit? Sedangkan uang yang dipakai modal itu juga hasil pinjaman dari tetangga dan orang tuanya masih punya tunggakan bayar kontrakan rumah. Prinsip yang dipilih dalam membantu memecahkan masalah keluarga Tegar adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah-langkah yang saya terapkan sebagai berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Adalah benar bagi orang tua Tegar jika uang hasil pinjaman tetangga dikembangkan untuk modal dagang dan untungnya dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun benar juga jika uang tersebut dipakai untuk keperluan sekolah Tegar. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang terlibat dalam masalah ini adalah wali murid, Tegar, kepala sekolah, guru BK, guru mapel, wali kelas, petugas pendataan, dan bendahara sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Di awal pembelajaran, Tegar hampir tidak pernah masuk sekolah karena seragamnya belum jadi dan tidak mempunyai sepatu warna hitam. Berdasarkan home visit, keluarga Tegar tergolong kurang mampu dan rumah yang ditinggali masih kontrak. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat A. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum. B. Uji regulasi, ada aspek pelanggaran peraturan sekolah. C. Uji intuisi, ada yang salah dalam situasi ini. Tegar sebagai murid seharusnya taat dan mematuhi peraturan sekolah. D. Uji halaman depan koran, saya tetap merasa nyaman jika keputusan saya dipublikasikan di halaman depan koran. E. Uji keputusan panutan atau idola, panutan saya juga sangat setuju. Membantu sesama adalah perbuatan yang baik. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau justice versus mercy. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, ada pemecahan masalah kreatif dari kasus ini, yaitu dalam waktu dekat mencari donatur untuk membantu membayar biaya jahit seragam dan membeli sepatu hitam. Selanjutnya, melaporkan kepada pihak sekolah agar mendapatkan keringanan biaya sekolah. Yang kedelapan, buat keputusan. Berkoordinasi dengan wali kelas dan BK, melaksanakan home visit untuk melihat lebih dekat kondisi Tegar dan segera mencari donatur untuk patungan, membayar biaya jahit baju seragam, dan membeli sepatu. Yang kesembilan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah bagus untuk meringankan beban Tegar agar mau kembali bersekolah
tanpa rasa minder. Alasan saya melakukan aksi nyata ini adalah merasa prihatin dan terpanggil untuk meringankan beban Tegar agar mau sekolah dan mengikuti pembelajaran di kelas. Hasil aksi nyata ini adalah Tegar aktif mengikuti pembelajaran di sekolah seperti teman lainnya, dan pihak sekolah akan membantu memberi keringanan biaya sekolah. Feeling atau perasaan. Perasaan saya sangat terharu kepada kehidupan Tegar. Di sisi lain, dia semangat ingin aktif belajar di sekolah. Di sisi lain juga, dia harus memakai seragam dan sepatu apa adanya. Hal tersebut mungkin berdampak pada kejiwaannya dan juga terhadap belajar serta pergaulannya. Sebagai pendidik, merasa bersyukur bisa sedikit membantu dan meringankan beban sesama, dan bahagia melihat Tegar berangkat ke sekolah seperti teman yang lainnya dengan penuh semangat dan keceriaan. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang didapatkan dari aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini adalah saya harus peduli, lebih bijak, dan terbuka dalam membantu menyelesaikan atau menangani suatu kasus permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut melalui analisis dan kerjasama dengan warga sekolah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk membantu murid maupun rekan kerja. Yang terakhir, future atau penerapan. Rencana perbaikan untuk pelaksanakan di masa datang, yaitu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, wakakesiswaan, wali kelas, guru BK, dan warga sekolah untuk mengamati, mencatat, dan menelusuri murid yang berpotensi kehadirannya kurang aktif disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, kedisiplinan, dan faktor lain yang menghambat jalannya belajar mengajar. Berikut dokumentasi kegiatan saat melakukan home visit ke rumah Tegar. Nah, faktor sepatunya itu kan putih. Akhirnya kan sering dihukum oleh tatip. Akhirnya dia merasa minder, merasa malu dengan teman-temannya. Akhirnya dia ke sekolah. Nah, itu kan solusinya kan ya gimana caranya anak mau sekolah ya, harus dibantu dengan diganti sepatunya itu hitam. Anak-anak lainnya kan hitam Pak ya. Jadi harus disesuaikan, disamakan. Karena dia merasa rendah diri, otomatis nggak mau sekolah, dilakukan oleh teman-temannya. Nah, kan itu kalau Pak yang mau membantu, ya oke, baik, itu tindakan yang baik. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.